Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu, semoga Allah menerima salat subuh kita, zikir dan doa-doa kita semua. Dan semoga hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat juga salam selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, membimbing kita, mengajarkan kebaikan untuk kita, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat yang mengantarkan kita sampai ke surga. Semoga Allah pertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, dan semoga Allah izinkan, Allah takdirkan kita bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak insyaallah. Hari ini tema kita tentang perjalanan para sahabat hijrah ke Habasyah. Walaupun bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hijrah ke Habasyahnya, tapi perintah Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah. Dulu Habasyah ini Ethiopia, sekarang Habasyah ini menjadi negara Ethiopia, Eritrea yang berbatasan langsung dengan Laut Merah di sebelah timur. Sebelah timurnya adalah Laut Merah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu tidak asing bagi kita dengan kalimat hijrah, kalimat yang mungkin sekarang sudah menjadi bagian dari bahasa sehari-hari. Dan hijrah ini ya, hijrah yang dilakukan Rasulullah, hijrah yang dilakukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hijrah makani, hijrah meninggalkan tempat menuju tempat yang lain. Ada hijrah maknawi, hijrah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di hari-hari pertama beliau diangkat sebagai nabi. Dalam surat Al-Muddathir ayat kelima, surat ini termasuk surat yang pertama turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Muddathir, lalu lanjut ke surat Al-Muzammil. Bahkan di awal wahyu Rasulullah sudah diperintahkan untuk berhijrah. Berhijrah meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Warrujza fahjur. Dan perbuatan dosa maka hijrahilah, tinggalkanlah, jauhkanlah. Warrujza fahjur. Belum ada perintah hijrah makani, belum ada perintah hijrah meninggalkan tempat. Ya, di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali setelah Rasulullah dan para sahabatnya mendapatkan tekanan, intimidasi, bulian dan seterusnya. Warrujza fahjur. Jadi hijrah maknawi ini hijrah yang sejatinya sejak awal berislam sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita hijrah, setiap hari kita memperbaiki diri, setiap hari kita terus meningkatkan kualitas. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, artinya hari ini meninggalkan keburukan-keburukan yang masih dilakukan di hari kemarin, maka hari ini dia termasuk orang-orang yang beruntung. Yang melakukan hijrah maknawi adalah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Keburukan di hari kemarin masih juga dilakukan di hari ini. Gibahnya masih dilakukan, menjelekkan orang lain masih dilakukan, gitu. Dan seterusnya.
Dan siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia tidak melakukan hijrah, bahkan malah menambah keburukannya, maka dia menjadi orang yang celaka. Warrujza fahjur. Ini hijrah maknawi yang pertama. Adapun hijrah makani, Allah juga memerintahkan hijrah makani ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya tempat yang dipilih oleh Allah adalah Madinah Al-Munawwarah. Kenapa hijrah makani ini diperintahkan? Karena tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Dan kalau di tempat kita berada sulit dan tidak kondusif untuk beribadah, tujuan diciptakan manusia itu nggak bisa dilakukan di satu tempat, maka carilah tempat lain yang lebih kondusif untuk menjalankan ibadah. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-56 ya. Di ujung ayat ini Allah dengan tegas mengatakan wa fa iyaya fa'budun. Maka kepadakulah hendaknya kalian menyembah. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku itu luas, fa iyaya fa'budun, maka kepadakulah hendaknya kalian menyembah. Artinya, kalau di perusahaan ini kita nggak bisa sholat, maka carilah perusahaan yang lain yang bisa sholat. Kalau di tempat kerja ini kita nggak bisa menutup aurat, carilah tempat kerja yang lain yang kita bebas untuk mengekspresikan ibadah kita. Kalau di satu tempat kita tidak bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, carilah tempat yang kita lebih leluasa menjalankan perintah Allah. Inna ardi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah hijrah makani seorang pembunuh yang sudah memakan korban 99 orang. 99 orang sudah jadi korban pembunuhan. Datang ke seorang ahli ibadah, kata dia, Anda ini dosanya sudah terlalu besar, berat untuk diampuni. Kata sang pembunuh, gitu, iya. Kalau begitu Anda jadi korban ke-100, dibunuh sang, ya. Kalau dalam redaksi hadisnya Rasulullah menyebut ahli ibadah, abid. Jadi jangan menutup pintu taubat selama masih hidup, ya. Khawatir jadi korban pembunuhan berikutnya. Kemudian datang pembunuh ini ke alim, seorang ahli ilmu, dan disarankan untuk meninggalkan tempat dia berada ke tempat yang lebih kondusif. Di tengah perjalanan, pembunuh ini yang mau bertobat meninggal dunia dan menyebabkan keributan dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat menganggap, merasa bahwa ini sudah menjadi haknya, sudah menjadi bagiannya karena sudah mau bertobat. Malaikat azab menganggap bahwa dia belum sampai ke tujuan, dosanya masih banyak, sehingga jadi bagiannya malaikat azab, sang pembunuh yang membuat malaikat konflik. Datang malaikat penengah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur lebih dekat ke mana, ke kota tujuan atau ke kota asal. Dan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan satu jengkal menuju kota tujuan, hingga malaikat rahmatlah yang mengurus jenazah ini, mengurus mantan pembunuh tadi. Tidak ada pintu taubat yang tertutup selama masih nyawa di kandung badan, selama masih hidup. Ya ibadi alladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Dan hijrah makani ini dilakukan oleh para sahabat karena di Mekah sudah tidak bisa ibadah. Di Mekah sudah dilarang untuk mengakui identitasnya sebagai muslim. Di Mekah dilarang untuk sholat. Di Mekah dilarang untuk, ya, sholatnya tentu belum sholat fardu yang 5 waktu. Di Mekah dilarang untuk membaca Quran di tempat publik. Di Mekah dilarang untuk mengekspresikan keislamannya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat situasi seperti ini, yang merasakan penderitaan para sahabat, yang peduli kepada imannya para sahabat, Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat untuk mencari tempat yang lebih kondusif. Surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Bapak Ibu, kalian yang ada di ayat ini bukan hanya kalian para sahabat, tapi kalian yang dimaksud adalah kita juga.
Rasulullah merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya, termasuk oleh kita. Sehingga apa yang dirasakan oleh Rasul adalah penderitaan yang juga akan dirasakan oleh umatnya. Kalau umatnya ada yang kelaparan, maka Rasulullah juga pernah lapar. Kalau umatnya ada yang kehilangan pasangan, maka Rasulullah juga pernah mengalami kehilangan pasangan. Kalau umatnya ada yang mengalami kehilangan anak, maka Rasulullah juga pernah mengalami kehilangan anak. Kalau umatnya ada yang sedang berperang, maka Rasulullah juga pernah berperang. Azizun alaihi ma anittum. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, persisnya di tahun ke-17 Hijriah, terjadi krisis Am Ramadah, tahun krisis pangan di Madinah. Banyak yang kelaparan, bahkan terjadi banyak pencurian di Madinah saat itu. Sehingga Umar pun ketika makan menyesuaikan, mencari makanan yang sama seperti makanan penduduk Madinah pada umumnya. Kata para sahabat, ya Amirul Mukminin, Anda butuh tenaga, Anda butuh energi, Anda butuh ngurus rakyat, kenapa makannya sedikit seperti ini? Sampai wajahnya Umar bin Khattab berubah, warna kulitnya juga berubah. Kalau kita melihat warna kulitnya Umar bin Khattab, di satu keterangan warna kulitnya itu putih kemerah-merahan, di sisi yang lain warna kulitnya itu menjadi gelap. Perubahan itu terjadi setelah terjadi tahun krisis Amur Ramadan. Kata para sahabat, ya Amirul Mukminin, makanlah yang cukup. Kata Umar bin Khattab, kaifa ya'nini sya'nur ra'iyah in lam yamassani ma massahu. Bagaimana aku bisa merasakan penderitaan rakyat kalau aku sendiri tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Kalau mereka makan seperti ini, maka saya pun akan makan seperti ini, supaya apa yang mereka rasakan juga saya rasakan. Kalau mereka merasakan macet, maka aku pun harus merasakan macet, supaya memberikan solusinya lebih maksimal, supaya sama perasaannya. Ini makna azizun alaihi ma anittum. Penderitaan yang umat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga tidak hidup di tempat yang berbeda, tidak kalau istilah sekarang azizun alaihi ma anittum itu empati. Kalau harisun alaikum itu peduli. Dan kepedulian lahir dari perasaan yang sama, kesulitan yang sama, merasakan penderitaan yang sama. Azizun alaihi ma anittum, harisun pamannya. Tapi banyak para sahabat yang mereka tidak memiliki privilege, tidak memiliki perlindungan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi merasakan penderitaan itu. Nabi bisa meraba rasa para sahabat, ngaji rasa. Kata orang tua kita dulu, bisa masuk ke relung hati para sahabat dan bisa membaca apa isi, apa yang menyibukkan, apa yang mengisi ruang hati dan ruang pikirannya para sahabat. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat, bukan menginstruksikan. Karena perintahnya, kalau kita lihat redaksinya adalah redaksi anjuran. Lau. Kalau instruksi tegas, ukhruju ila ardil habasyah. Kalau lebih halus, lau kharajtu. Bagaimana kalau seandainya kalian? Lau itu seandainya. Seandainya kalau kalian pergi ke Habasyah, kira-kira gimana? Lau kharajtum ila ardil habasyah. Dan Rasulullah memilih kalimat menggunakan redaksi lau karena meninggalkan kampung halaman, ya, pergi dari tempat di mana dia berakar, meninggalkan tempat lahir, tempat tumbuh, sekolah dan seterusnya. Ini bukan hal yang mudah. Mencabut dari akar kemudian pindah ke tempat yang lain, ini bukan hal yang gampang. Sehingga Rasulullah pun memilih kata yang terbaik, bukan mengusir. Kalau kita mundur ke usia Rasulullah 35 tahun, ini menarik. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, mana yang lebih berat? Meninggalkan tempat Mekah sebagai kampung halaman, atau berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berpisah dengan Rasul itu jauh lebih berat.
Jadi kalau pergi meninggalkan Mekah, mereka sudah biasa sebetulnya untuk pergi ke Syam, pergi ke Yaman, 6 bulan perjalanan, 6 bulan perjalanan, itu 3 bulan, 3 bulan. Tapi kalau pergi meninggalkan Mekah dan berpisah lama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jauh lebih berat dari sekedar meninggalkan kampung halaman. Lau kharajtu. Bagaimana kalau seandainya di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 tahun ada seorang budak yang dimerdekakan, kemudian menjadi anak angkat Nabi, diadopsi, namanya Muhammad, Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Sebelumnya bernama Zaid bin Harithah. Dimerdekakan oleh Rasul, dan kisah kemerdekaannya juga ini unik luar biasa. Ayahnya yang bernama Harithah mencari anaknya. Jadi Zaid bin Harithah itu dulunya anak yang merdeka, kemudian diculik, dijual di pasar, pindah tangan ke beberapa orang, sampai akhirnya dibeli oleh Hakim bin Hizam bin Khuwailid, saudara Khadijah radhiyallahu anha. Hakim bin Hizam bin Khuwailid, sepupu keponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Hakim bin Hizam bin Khuwailid menghadiahkan budaknya Zaid bin Harithah untuk Khadijah ketika menikah. Kemudian Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah pindah tangan berkali-kali, dari anak merdeka ke budak, dan sudah pindah-pindah majikan. Bapaknya Harithah bikin pengumuman, cari informasi supaya bisa bertemu dengan anaknya. Singkat cerita, akhirnya ada orang yang ngasih kabar bahwa anaknya Harithah itu ada di Mekah, majikannya bernama Muhammad. Pergi Harithah dengan saudaranya ke Mekah, bawa uang untuk tebusan. Sampai di Mekah bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum jadi nabi, usianya masih 35 tahun. Kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkenalkan diri, saya Harithah, saya bapaknya Zaid, saya bawa uang untuk menebus anak saya. Dan zaman itu belum ada KTP, belum ada kakak untuk membuktikan identitasnya ini benar atau cuma ngaku-ngaku, ada yang pengen menculik lagi. Sehingga Zaidnya dipanggil, Zaid, ini betul bapak kamu? Iya. Oh iya, ini bapak saya. Bapak ketemu dengan anaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya punya opsi yang lebih moderat, saya punya pilihan yang lebih baik. Kata bapak Harithah, wahai Muhammad, apa yang lebih baik dari tebusan uang yang akan Anda terima? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tanya Zaidnya. Kalau Zaid memilih untuk pulang bersama Anda, saya akan merdekakan, saya akan bebaskan, dan silahkan pakai uang tebusannya untuk keluarga Anda. Saya nggak butuh. Tapi kalau Zaid memilih untuk tinggal di rumah saya, nggak akan saya paksa dan nggak akan saya usir. Ya, biarkan Zaid tinggal di rumah saya. Pilihan ada di Zaid. Kata bapak Harithah, laqad ansafta ya Muhammad. Ini opsi yang sangat bagus. Bapaknya pede gitu, GR kalau Zaid bakal milih orang tua. Akhirnya Zaid dipanggil. Wahai Zaid, ini bapakmu. Betul, ini bapak saya. Zaid, bapakmu datang untuk menjemputmu pulang. Kalau mau pulang silahkan pulang. Kalau mau tinggal di sini silahkan tinggal di sini. Apa jawaban Zaid, Pak? Saya mau tinggal di sini. Kata ayahnya, waihak ya Zaid, atakhtarul ubudiyah 'alal hurriyah. Engkau lebih memilih jadi budak daripada jadi anak. Bahasa Sunda mah samanya, budak dengan anak begitu kene. Engkau lebih memilih perbudakan daripada kemerdekaan. Atakhtarul ubudiyah 'alal hurriyah. Kata Zaid bin Harithah, Pak, demi Allah, saya tidak pernah menemukan majikan yang lebih baik daripada Muhammad. Dan akhirnya Zaid memutuskan untuk tetap tinggal di rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini belum jadi nabi. Bayangkan para sahabat yang sudah bersama dengan Nabi, kemudian sekarang kenal dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disuruh pergi ke Habasyah. Mudah? Lau kharajtu. Dan memang bapaknya Zaid, bapak Harithah, jadi sedih karena anaknya memilih untuk tetap tinggal di rumah majikannya sebagai budak, bukan pulang ke rumah sebagai anak. Dan Rasulullah bisa membaca rasa dan hati bapak Harithah. Akhirnya mereka diajak ke depan Ka'bah. Di depan Ka'bah Rasulullah kemudian mengumumkan
mulai saat ini Zaid budak saya merdekakan. Siapa yang senang dengan kemerdekaannya Zaid? Pertama Zaid sendiri, yang kedua bapaknya. Wah, anak saya sekarang merdeka. Anak saya sekarang merdeka. Kalau tadi dia memilih menjadi budak daripada jadi orang merdeka, sekarang majikannya memerdekakan. Tapi yang namanya orang tua pasti khawatir. Kalau anak saya merdeka, berarti dia harus hidup mandiri, independen. Ya. Dia nggak akan lagi dikasih uang makan dari majikannya. Gimana anak saya bisa hidup? Kata Rasulullah SAW, setelah saya merdekakan, mulai sekarang Zaid adalah anak saya, Zaid bin Muhammad. Ini sebagai jaminan kehidupan bahwa ya namanya budak kalau sudah merdeka cari sendiri makan, cari sendiri hidup. Kalau diaku sebagai anak, artinya saya Muhammad bertanggung jawab untuk kehidupan Zaid. Yang namanya orang tua masih khawatir. Iya, kalau sebagai anak oke lah. Tapi kalau Muhammadnya meninggal dunia, gimana hidupnya setelah itu? Kata Nabi, arithuhu wa yarithuni. Dia menjadi pewarisku dan saya menjadi pewarisnya. Ada jaminan hari tua, jaminan kalau majikannya meninggal dunia. Dari situ bapaknya tenang meninggalkan Zaid bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menurunkan ayat di surat Al-Ahzab supaya namanya Zaid tidak boleh namanya Zaid tidak boleh dinasabkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat membuat Zaid sedih. Surat Al-Ahzab ayat ke ud'uhum li abaihim, di ayat kelima. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Jangan dinasabkan kepada orang lain, nasabkanlah kepada bapaknya. Yang tadi Zaid bin Muhammad, Zaid anaknya Muhammad, orang Quraisy darah biru ningrat dan bangsawan. Sekarang Zaid bin Harithah, ngegejlik, turun kasta, turun kelas. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harithah. Sedih? Pasti. Tapi Allah tidak pernah mencabut satu nikmat kecuali diganti dengan nikmat yang lebih baik. Apa nikmat yang lebih baik untuk Zaid setelah Allah mencabut kehormatan nasab tadi? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau Allah mencabut satu nikmat, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih baik, dan nikmat yang lebih baik itu bernama Zaid, disebut di dalam Al-Quran. Satu-satunya nama sahabat yang disebut di dalam Al-Quran cuma Zaid. Kenapa? Kompensasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Zaid bin Muhammad. Ya sedih ya Allah. Oke, nama Zaid saya sebut di dalam Al-Quran. Di surat yang sama, di surat Al-Ahzab, di ayat ke-37. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan, kawinkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dia. Dia itu maksudnya Zainab binti Jahash yang diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Abu Bakar saja namanya nggak disebut di Al-Quran. Umar nggak disebut. Ali bin Abi Thalib nggak disebut. Bahkan istri Rasulullah pun, Aisyah, Khadijah, Hafsah, semua istri Rasulullah namanya satu pun nggak ada yang disebut. Satu-satunya nama sahabat dari jumlah ratusan ribu cuma Zaid yang disebut. Jadi bukan hal yang gampang dipisahkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kompensasinya nama Zaid yang diabadikan dalam Al-Quran. Apa artinya kalau nama Zaid diabadikan dalam Al-Quran? Kebanggaan. Kalau kemarin itu bangga dengan bapak, sekarang bangga dengan diri saya. Kalau kemarin bangganya itu numpang, bapak saya Muhammad. Kalau sekarang saya namanya ada di dalam Al-Quran. Mana yang lebih membanggakan? Membangga-banggakan orang tua atau bangga dengan pencapaian, achievement dirinya sendiri? Zaid. Falamma qadha
Zaidun minha. Berpisah dengan Rasulullah bukan hal yang mudah. Lau kharajtu. Sebatang pohon kurma yang biasa dijadikan sandaran oleh Rasulullah SAW dalam berkhutbah menangis saat Rasulullah pindah ke mimbar. Biasanya Rasulullah nyentil sebatang pohon kurma, kemudian ada sahabat yang di belakang jauh, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya buatkan mimbar supaya kami yang di belakang bisa melihat engkau?" Kata Rasulullah, "Silahkan." Dibuat mimbar yang kita lihat di Masjid Nabawi. Rasulullah naik tiga anak tangga ke atas. Ini kalau di ilmu public speaking supaya kelihatan gitu ya, supaya pembicaranya bukan hanya suara tapi juga wajahnya, audio visual. Rasulullah naik ke atas saat sedang khutbah di atas mimbar. Para sahabat mendengar ada tangisan bayi. Dan karena Allah memberi kita itu dua telinga, kalau satu telinga bisa dengar, tapi nggak bisa menebak arah suara. Kedengeran, tapi bingung ini speakernya dari mana. Tapi dengan dua suara stereo, bukan hanya bisa mendengar, tapi juga bisa, otak itu bisa memproses dari mana datangnya suara. Makanya kalau kita dikagetin dari kiri belakang, refleks kita akan menghindar ke kanan. Karena otak memproses bahayanya dari kiri belakang, maka refleksnya ke kanan. Para sahabat semua satu suara sepakat bahwa sumber suara ini datang dari pohon tadi. Rasulullah turun dari mimbar, Rasulullah mendekat ke pohon kurma tadi, kemudian Rasulullah tenangkan seperti Rasulullah menenangkan anak kecil. Dan setelah tangisannya berhenti, Rasulullah naik lagi ke atas mimbar. Tidak gampang berpisah dengan Rasul. Meninggalkan kampung halaman mudah, pergi dari Mekah sering, tapi berpisah dengan Rasul tidak gampang. Lau kharajtu. Perintahnya bukan perintah mengusir, perintahnya adalah perintah saran. Sarannya karena Rasulullah melihat ini para sahabat gak akan bisa kondusif dalam ibadah kalau masih tinggal di Mekah. Lau kharajtum ila ardil Habasyah. Bagaimana kalau seandainya kalian pergi menuju negeri Habasyah? Beruntunglah negeri Habasyah karena disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna biha malikan. Di negeri Habasyah ini ada seorang raja, la yuzlamu indahu ahadun. Tidak dizolimi yang ada di sisinya siapapun. Bukan Bapak Ibu, Raja Habasyah Muslim atau bukan? Bukan. Belum. Pada akhirnya memang masuk Islam. Kalau kita mendengar hadis tentang kalau kita melaksanakan sholat ghaib, cerita tentang sholat gaibnya Rasulullah SAW itu ketika Habasyah meninggal dunia. Habasyah di Ethiopia, Rasulullah di Madinah. Rasulullah dapat kabar kalau Habasyah meninggal. Kata Nabi, ayo kita sholatkan Habasyah. Itulah cerita tentang sholat gaib. Habasyah Muslim, pada akhirnya Muslim. Tapi saat itu Habasyah belum kenal dengan Rasulullah SAW, belum mendengar ada Nabi terakhir, sehingga akidahnya, imannya berbeda dengan iman para sahabat. Tapi dianjurkan oleh Rasulullah untuk menjadi tempat tujuan migrasi dan mencari suaka. Kenapa? La yuzlamu indahu ahadun. Tidak dizolimi siapapun yang ada di sisinya. Bahasa lainnya adil, karena adil lawan dari zalim. La yuzlamu indahu ahadun. Wa hiya ardu sidqin. Dan Habasyah ini tanah kejujuran. Ardu sidqin. Rasulullah menganjurkan para sahabat kalau mau migrasi, kalau mau mencari suaka, carilah negeri yang jujur. Saking punten, Bapak Ibu, yang jujur itu orangnya atau tanahnya? Saking banyak jujur di negeri tersebut, saking orangnya pada jujur di negeri tersebut, sampai Rasulullah menyebut itu negeri jujur, itu negara jujur, itu negara yang bersih dari segala macam kedustaan, kebohongan dan seterusnya. Wahia ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fi, sampai Allah memberikan jalan keluar dari kondisi kalian saat ini. Mencari keadilan di negeri orang. Cerita hijrah ke Habasyah itu ketika Mekah tidak kondusif,
Mekah tidak bersahabat, tapi negara orang lebih bersahabat. Negeri sendiri mengintimidasi, negara tetangga lebih aman untuk ibadah kita. Nah, ini kita coba tafakuri, mengapa memilih hijrah ke Habasyah. Allah menyaksikan semua kesulitan yang dihadapi hambanya, dan Allah tahu apa yang dirasakan oleh para sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang qaid, sebagai seorang pemimpin para sahabat, bertanggung jawab untuk memberikan solusi yang sangat-sangat realistis. Kenapa hijrahnya itu bukan ke Taif, bukan ke Jeddah, bukan ke Yaman, bukan ke negeri-negeri yang ada di Jazirah Arab? Kenapa memilih hijrahnya ke tempat yang jauh? Ini beberapa hikmah. Pertama, Habasyah itu dia negeri yang independen, mandiri, dan sangat powerful. Masih ingat cerita Raja Abrohah yang menyerang Makkah? Dari mana dapat gajahnya? Karena Yaman itu bukan habitat gajah. Dari Afrika. Raja Abrohah itu, kalau bahasa sekarang, proksinya Raja Najasyi. Kepanjangan tangan dari Raja Najasyi. Saat itu bukan Raja bukan Ashamah yang menjadi rajanya di zaman Rasulullah ketika lahir, bukan raja yang ini. Bapak Ibu, ada satu film kartun yang konon katanya film kartun ini terinspirasi dari Raja Habasyah. Kartun Raja Simba. Pernah nonton? Ini bukan ajakan untuk nobarnya. Jadi cerita Raja Simba itu konon katanya inspirasi awalnya dari kisah Raja Habasyah. Raja Habasyah punya orang tua. Nama aslinya Raja Habasyah ini Ashamah. Ashamah punya orang tua, orang tuanya raja. Kemudian punya adik, punya saudara yang ambisi untuk menjadi raja. Akhirnya bapaknya Ashamah, bapaknya Raja Habasyah yang tadi Rasulullah sebut adil, dibunuh oleh saudaranya. Saudaranya kemudian jadi raja, dan anaknya Ashamah, Ashamah tadi akhirnya diusir dari lingkaran kerajaan, dijauhkan dari lingkaran kerajaan. Akhirnya Habasyah menjadi kerajaan yang zalim karena dapat kekuasaannya dengan cara membunuh raja asli. Sampai akhirnya dia punya anak, tapi anaknya masih kecil. Berundinglah dengan para menteri-menterinya, ini siapa yang akan meneruskan kerajaan sementara saya sudah sakit-sakitan mau mati. Ada menteri yang mengusulkan, Tuan, untuk kebaikan negeri Habasyah, undang lagi Ashamah untuk menjadi raja kita. Akhirnya dipanggil Ashamah dan akhirnya dia menjadi raja. Karena Ashamah pernah merasakan kezaliman yang dialami bapaknya, karena Ashamah pernah merasakan diusir dari negerinya sendiri, maka Ashamah ketika menjadi raja, dengan pengalaman pahit tadi, dengan pengalaman pernah diusir dari negeri sendiri, menjadi raja yang tidak zalim kepada siapapun. Kadang pengalaman pahit di masa lalu, cara Allah dalam mendidik kita untuk menjadi orang baik di masa depan. Habasyah tidak di bawah pengaruh Romawi, meskipun secara agama dekat dengan Romawi, tapi lebih dekat dengan Kristen di Mesir dibanding dengan Kristen Romawi. Juga tidak di bawah pengaruh Persia, apalagi di bawah pengaruh Quraisy. Kalau dibandingkan powernya Quraisy itu dengan powernya Habasyah, nggak ada apa-apanya, jomplang. Quraisy itu terpisah-pisah. Sementara kalau Habasyah sudah menjadi peradaban tersendiri, sudah maju negerinya. Memang Habasyah ini jauh dari Mekah. Rasulullah susah untuk berkomunikasi. Tapi
kesulitan dan jarak yang jauh ini juga membuat orang-orang musyrik Mekah nggak akan mengganggu para sahabat di Habasyah. Ya, plus minus. Ekonomi dan militer yang kuat negeri Habasyah membuat musyrik Mekah berpikir ribuan kali untuk menyerang Habasyah. Kalau hijrahnya ke Madinah, orang Quraisy mereka berani untuk menyerang Madinah. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq. Karena Madinah cuman rest area yang kemudian lagi dikembangkan menjadi kota. Bagi orang Mekah, Madinah itu cuma rest area. Karena perjalanan itu dari Mekah ke negeri Syam, singgah salah satunya ke Yasrib, rest area lah. Sekarang Muhammad, kata orang Mekah, sekarang Muhammad tinggal di rest area dan ingin mengembangkan rest area menjadi kota besar. Gampang lah. Tapi kalau hijrahnya itu ke Habasyah, mereka nggak akan berani untuk berperang dengan Habasyah. Secara ekonomi, secara militer nggak ada apa-apanya. Dan ini solusi yang realistis dari Rasulullah SAW ke para sahabat. Pemimpinnya adil, memberi hak tanpa memandang cinta ataupun benci. Umar bin Khattab membenci seseorang yang memang secara perbuatan saat Umar jadi khalifah, ya, ini perbuatannya buruk, secara hukum buruk, secara syariat juga buruk. Kata orang ini, yang Amirul Mukminin, saya tahu dan engkau tahu, engkau membenci saya, engkau tidak suka dengan saya. Tapi jangan sampai hak saya tidak engkau berikan. Kata Umar bin Khattab, celaka engkau. Aku memberi kepadamu bukan karena aku cinta atau benci kepadamu. Aku memberi kepadamu karena ini sudah menjadi hakmu. Jadi Umar bin Khattab sebagai pemimpin, sebagai seorang khalifah, membagikan sesuatu, memberikan sesuatu ke orang yang berhak bukan karena dia cinta, dia kasih, dia benci, dia nggak kasih. Jadi keadilan itu, pemimpin yang adil, kata Rasulullah SAW di hadis tadi, la yuzlamu indahu ahad. Kalau dia berhak, dia dikasih, walaupun mungkin saya nggak suka. Dia tidak berhak, dia nggak akan dikasih, walaupun mungkin saya cinta. La yuzlam indahu ahad, memberi hak tanpa pandang cinta ataupun benci. Dan anjuran untuk hijrah ke Habasyah ini gambaran tentang luasnya wawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utuhnya pandangan Nabi dalam menganalisa istilah sekarang geopolitik begitu ya. Jadi Rasulullah dalam hadis tadi mengajarkan kepada kita, walaupun kita tinggalnya di Mekah, tapi kita tahu kepribadian setiap pemimpin yang ada di negeri sekitar kita. Nabi tinggal di Mekah, Nabi cerita, Habasyah pemimpinnya begini, kalian silahkan hijrah ke sana. Kita orang Bandung, tapi kita tahu, oh pemimpin Amerika yang sekarang Donald Trump, saya nggak tahu siapa wakilnya ya. Tipikalnya begini. Oh pemimpin Rusia Vladimir Putin, orangnya teh begini. Itu termasuk sunnah Nabi. Termasuk sunnah Nabi, mengetahui kepribadian dan cara kepemimpinan setiap negara-negara atau wilayah-wilayah yang ada di sekitar kita. Fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun. Wa hiya ardu sidqin, ini pelajaran tentang geografi. Negeri mana yang indikator kejujurannya itu tinggi, dibuat survei. Negeri yang paling persepsi masyarakat terhadap korupsinya itu minim. Oh, negeri pertama yang bebas korupsi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wahia ardu sidqin. Survei Nabi tentang negeri sekitarnya yang jujur dan bersih dari korupsi. Wahia ardu sidqin. Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fihi. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, siapa saja yang hijrah ke Habasyah? Kalau kita lihat nama-nama berikut ini, totalnya yang hijrah ke Habasyah itu, ini ada 2 gelombang hijrah. Yang pertama 16 orang, yang kedua 111 orang. Ya. Kalau kita lihat nama-nama berikut, rasa-rasanya nama-nama ini nggak perlu cari suaka.
Nama-nama ini nggak perlu hijrah. Ini sebagian dari yang hijrah ke Habasyah. Pertama, Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Ruqayyah perlu hijrah? Kenapa? Karena Ruqayyah perempuan yang merdeka. Aib bagi orang Arab jahiliyah mengganggu perempuan merdeka, apalagi membuat mereka terusir dari kampung halamannya. Aib sejahiliyah-jahiliyahnya Abu Jahal kalau memperlakukan orang merdeka dengan kehinaan, itu memalukan. Tapi kalau budak itu lain cerita. Kalau budak lain cerita. Ruqayyah binti Rasulillah nggak perlu hijrah sebetulnya, tapi memilih untuk hijrah. Utsman bin Affan, Bapak Ibu tahu ada ungkapan di orang Mekah itu, di orang Arab itu, ahabbakar rahman hubba quraisyun li Utsman. Semoga engkau dicintai yang maha rahman sebagaimana orang Quraisy mencintai Utsman. Ahabbakar rahman hubba quraisyun li Utsman. Utsman ini sosok yang sebelum Islam dan setelah Islam, gesekan dengan orang Quraisy itu sangat minim sekali. Nggak kelihatan Utsman itu nggak ada ceritanya. Utsman bin Khattab itu, Utsman bin Affan itu dipukul, disakiti, dihinakan, dibangkrut. Karena memang orang Quraisy mereka sungkan dengan Utsman. Ada satu sifat yang dimiliki oleh Utsman yang membuat Utsman itu, ya kalau bahasa kita, bisa diterima oleh orang musyrik. Sifat pemalu, bukan tukang palu ya, pemalu. Sifat pemalu, bahkan irit dalam berbicara. Sampai ada analis sejarah, kenapa Utsman bin Affan itu dalam masa kekhilafahannya, kepemimpinannya itu banyak pemberontakan. Karena sifat malunya yang membuat Utsman bin Affan irit dalam berbicara, sehingga mungkin gaya komunikasinya tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Dan pernah suatu saat Utsman bin Affan itu diminta menjadi khatib Jumat, naik ke mimbar. Ini khutbah paling singkat, alhamdulillah, sholatu wassalamu rasulullah. Fa innakum la tahtajuna imaman qawwalin, antum tahtajuna imaman fa'alin, barakallahu li wa lakum. Setelah hamdalah dan salawat, sesungguhnya kalian tidak membutuhkan pemimpin yang banyak bicara, kalian membutuhkan pemimpin yang banyak bekerja, barakallahu li. Memang pemalu, irit dalam berbicara. Itu tipikal Utsman bin Affan. Dalam perjanjian Hudaybiyah, sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah, waktu Rasulullah dan para sahabatnya mau umroh, dicegat. Gak boleh, kalian gak boleh umroh. Di imigrasi gak boleh masuk. Dicegat oleh orang-orang Quraisy. Siapa yang diutus oleh Nabi ke Mekah untuk negosiasi diplomasi? Awalnya Umar bin Khattab. Kata Umar, ya Rasulullah, jangan pilih saya, jangan tunjuk saya. Engkau tahu resistensi saya dengan orang-orang Quraisy. Engkau tahu bagaimana saya kerasnya ke mereka. Ini berbahaya, bukan karena Umar bin Khattab takut nyawanya mati, tapi khawatir negosiasinya gagal, khawatir rekonsiliasi begitu nggak berhasil. Kata Umar, pilih Utsman ya Rasulullah. Utsman diutus, nggak ada resistensi sama sekali. Dan ketika Utsman masuk ke Mekah, nggak pulang-pulang sampai sore, mulai muncul desas-desus, ya Rasulullah, Utsman kenapa nggak pulang? Utsman kok belum pulang? Mulai pikiran, memang saat itu Allah tidak memerintahkan Jibril untuk ngasih tahu. Tidak semua informasi dikasih tahu Jibril. Sampai beredar kabar, isu, hashtagnya viral, kayaknya Utsman dibunuh. Oh iya, Utsman dibunuh, 2 hari nggak pulang, 3 hari nggak pulang. Ini berita yang beredar di para sahabat, Utsman dibunuh, Utsman dibunuh, Utsman dibunuh, Utsman dibunuh. Dan Rasulullah mengajak para sahabat untuk bersumpah di bawah pohon, sehingga dikenal dengan sumpah pohon, Bai'at Syajaratul Ridwan. Di bawah pohon para sahabat bersumpah untuk darah Utsman. Ya, kita memang niatnya untuk umroh, tapi kalau benar Utsman dibunuh, kita siap tempur habis-habisan.
Jangan biarkan darah Utsman menetes ke muka bumi tanpa balasan. Siap perang, siap perang, siap membela Utsman. Setelah 3 hari Utsman datang. Kenapa Utsman lama? Punten, kalau ada resistensi pasti akan cepat pulang lagi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditolak di Mekahnya. Tapi sosok Utsman ini sosok yang bahkan di perjanjian Hudaybiyah itu bisa tinggal 3 hari di Mekah. Welcome orang Quraisynya gitu ya. Enggak mengusir Utsman, jangan lama-lama gitu. Anda visanya hanya 24 jam, enggak boleh lama-lama di sini. Tapi Utsman bisa lama. Artinya Utsman itu minim resistensi sebagaimana Ruqayyah binti Rasulillah, tapi memilih untuk hijrah ke Habasyah. Kenapa? Ja'far bin Abu Talib. Punten, Rasulullah dilindungi Abu Talib. Sekarang anaknya Abu Talib hijrah ke Habasyah. Kalau orang musyrik nggak mengganggu Rasulullah karena menghargai keberadaan Abu Talib, kira-kira bagaimana penghargaan orang musyrik ke anaknya Abu Talib? Tapi Ja'far hijrah. Kenapa? Ini yang lebih menarik. Anaknya Abu Sufyan, Ramlah binti Abu Sufyan, adakah yang bakal mengganggu anaknya Abu Sufyan? Oh, atau ngajak ribut dengan Abu Sufyan. Bahkan Abu Sufyannya sendiri nggak mengganggu anaknya. Tapi Ramlah memilih untuk hijrah ke Habasyah. Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya. Adakah yang berani mengganggu orang kaya? Oh, duit berkuasa di Mekah gitu ya. Abdurrahman bin Auf memilih untuk hijrah ke Habasyah. Zubair bin Awwam, Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini tokoh. Mus'ab bin Umair, Abu Salamah, Ummu Salamah, Abu Ubaidah, Sahlah binti Suhail bin Amr. Mengapa para pembesar ikut hijrah? Nah, para pembesar ikut hijrah, pertama, pesan yang ingin dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke 3 pihak. Pihak yang pertama ke Raja Habasyah. Pihak kedua yang sedang dikirim pesan oleh Rasulullah ke tokoh-tokoh Quraisy Mekah. Dan pihak yang ketiga ke para sahabat yang du'afa. Apa pesan yang ingin dikirim? Ke Raja Habasyah, pesannya adalah datang ke negeri Anda bukan orang-orang sembarangan. Bapak Ibu punten, kalau kita datang ke negeri orang, kita bawa duit, kita tokoh. Dengan datang ke negeri orang, kita bukan siapa-siapa. Kira-kira sambutan di negeri orangnya sama atau beda? Beda. Ini visa untuk pebisnis. Anda welcome, silahkan datang dengan uang yang Anda bawa. Apa tujuannya? Jalan-jalan Pak, wisata. Punya rekening berapa? Coba cetak rekening korannya. Tujuannya kemana? Hotelnya di mana? Tiket pulang mana? Ditanya semuanya. Repot, ribet dan seterusnya. Itu kalau yang datang ke negeri orangnya ya bukan tokoh, bukan orang terkenal, bukan bawa duit, bukan pebisnis. Rasulullah ingin mengirim pesan ke negeri Habasyah, yang datang ke negeri Anda adalah anak Rasul, saudagar kaya, anak tokoh Quraisy, sehingga rombongan ini jangan diperlakukan macam-macam. Ini pesan pertama Rasulullah ingin kirim ke Raja Habasyah. Pesan yang kedua ke orang-orang Quraisy, ke orang-orang musyrik. Lihat, mereka bisa tinggal di Mekah dan mereka tidak diganggu oleh kalian. Tapi untuk sebuah agama, untuk pengorbanan kepada agama, mereka rela meninggalkan kampung halamannya ke negeri orang. Malu nggak sih kalian? Pak, Bu, kira-kira image tokoh Quraisy di mata pemimpin negeri lain akan seperti apa? Bayangkan, punten bayangkan. Banyak orang Indonesia yang kemudian pergi meninggalkan negerinya mencari suaka ke negeri Swiss.
Kira-kira bagaimana citra pemimpin negeri Indonesia di mata pemimpin Swiss? Ini kenapa negara Indonesia kok banyak rakyatnya yang pergi meninggalkan negerinya sendiri? Pasti citranya jadi negatif. Bahkan yang migrasinya itu bukan orang-orang lemah. Tokohnya pada migrasi, orang kayanya pada migrasi. Ini ada apa dengan negeri Indonesia? Kurang lebih begitu. Ini ada apa dengan negeri Mekah? Banyak tokoh-tokohnya dan anak tokohnya malah migrasi ke kita jauh-jauh. Agamanya beda, budayanya beda, cuacanya beda, kulturnya, bahasanya juga beda. Apa yang terjadi dengan negeri Mekah sehingga orang pada datang ke negeri Habasyah? Pesan yang ingin Rasulullah kirimkan ke pemimpin-pemimpin Quraisy, ke musyrik-musyrik Quraisy. Lihat, yang hijrah bukan orang lemah, yang hijrah juga tokoh-tokoh. Yang ketiga, pesan yang ingin Rasulullah kirimkan ke sahabat yang hijrah dari kalangan menengah ke bawah. Rasulullah ingin menyampaikan pesan, saya tidak sedang mengusir kalian, saya tidak sedang membuang kalian. Sebagai jaminan, saya kirimkan anak saya bersama kalian. Kalau yang hijrah cuman yang lemah-lemah, menengah ke bawah, itu rasa terbuangnya kerasa begitu ya. Tapi kalau yang hijrahnya itu anak Rasulullah, jadi jaminan Rasulullah juga mengizinkan anaknya dan menantunya untuk hijrah ke Habasyah. Bapak Ibu, salah satu jaminan kualitas kita sekolah di satu tempat, kalau pemilik sekolahnya menyekolahkan anaknya di situ juga. Ini mah pikiran sederhana saya. Bagaimana kalau para pejabat itu diwajibkan menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri untuk menjamin kualitas pendidikan sekolah negeri? Kira-kira kalau semua pejabat harus menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, bagaimana kualitas sekolah negeri? Pak Gubernur sekolah anaknya di situ, gitu ya. Saya yakin kualitas pendidikannya juga akan, ini anak saya bakal jadi korban nih kalau nggak bagus kualitasnya, gitu ya. Kalau saya punya pesantren, maka saya akan menyekolahkan anak saya di pesantren saya. Sebagai jaminan kualitas kepada orang tua yang lain, Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau ini jelek, maka korban pertama adalah anak saya sendiri. Kalau ini perjalanan yang berbahaya, maka yang akan jadi korban pertama adalah anak saya sendiri, Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan yang ingin dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ke tiga pihak. Ke Raja Habasyah, ke pemimpin Quraisy, dan ke para sahabat dari kalangan menengah ke bawah. Yang menimbulkan gejolak yang serius di Mekah dengan hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Apa reaksi orang musyrik? Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, namanya gengsi di Quraisy. Saya kira yang namanya harga diri sama ya, dari dulu sampai sekarang mereka akan menjaga harga diri. Dan harga diri itu, nama baik itu pasti lebih berharga bahkan dari nyawa. Maryam, di surat Maryam diabadikan oleh Allah kata-katanya yang ingin mati sebelum melahirkan. Kata Maryam, kata Siti Maryam, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Maryam berkata, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Alangkah baiknya aku menjadi orang yang tidak diingat oleh orang lain, aku menjadi orang yang dilupakan. Kenapa Maryam mengucap kalimat ini? Aduh, apa kata orang? Kalau saya punya anak tapi nggak ada suami, mendingan mati saja lah. Ya laitani mitu qabla hadza. Artinya, kehormatan, harga diri itu lebih mahal daripada nyawa sendiri. Daripada orang ngomong begini, mendingan saya mati saja. Bapak Ibu, Nabi Musa
waktu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Firaun, ya. Akhafu an yukadzibun. Perhatikan urutan saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan respon Nabi Musa ketika diperintahkan pergi ke Firaun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyuruh Musa dengan firman-Nya. Wa idh nada rabbuka Musa ani'til qaumadh dhalimina qauma fir'auna ala yattaqun. Wahai Musa, kembalilah dari Madian ke Mesir, ajaklah Fir'aun supaya bertakwa karena mereka sudah zalim. Allah mengabadikan reaksi Nabi Musa, reaksi awal Nabi Musa, respon awal Nabi Musa ketika diutus ke Mesir. Kata Nabi Musa, inni akhafu ayyuk. Reaksinya ada 5. Reaksi yang pertama itu khawatir dengan kehormatan dirinya. Reaksi yang terakhir khawatir dengan keselamatan nyawanya. Nyawanya terakhir. Reaksi pertama, qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saya takut mereka menyebut saya pembohong. Musa, you are liar, anta kadzib, bohong, waduh, dan seterusnya. Saya takut saya disebut pembohong. Yang kedua, wa yadhiqu sadri. Kekhawatiran yang kedua, dengan kehormatan yang ternodai tadi, dada saya akan jadi sempit. Baper, kata anak muda sekarang, nggak nyaman perasaan. Yadhiqu sadri. Yang kedua yang dikhawatirkan oleh Musa adalah perasaannya. Yang pertama kehormatannya, yang kedua perasaannya, yang ketiga wala yantaliqu lisani. Dan saya nggak bisa ngomong. Saya khawatir ada gap komunikasi sehingga saya nggak bisa menjelaskan sesuatu. Wala yantaliqu lisani. Yang keempat, fa'arsil ila Harun. Saya butuh teman, saya nggak mau sendiri. Saya nggak mau sendiri. Khawatir dengan kehormatannya, khawatir dengan beban perasaannya, yadhiqu sadri, khawatir dengan masalah komunikasinya. Yang keempat, khawatir dalam kesendirian sehingga minta teman. Baru yang kelima, walahum alayya dzanbun fa akhafu ayyaqulun. Dan aku punya dosa terhadap mereka. Apa dosanya Musa? Membunuh polisi. Ada polisi yang sedang menangkap Bani Israel, gitu ya. Kemudian si Bani Israel ini melawan, polisinya kemudian nyiksa, nyekek dan seterusnya, seperti yang pernah ramai di Amerika begitunya, sampai muncul Black Lives Matter. Dicekek dan seterusnya. Musa datang, jangan begitu. Berantemlah Musa dengan polisi tadi, dihabisi polisinya. Dan kepala polisi Mesirnya karena merasa bertanggung jawab dengan anak buahnya, ini kalau kita tangkap Musa, kita percuma mengadili Musa. Kenapa? Yang jadi hakimnya bapaknya sendiri, Firaun, bapak angkatnya. Jadi memang kita harus merekayasa, tangkap Musa, bunuh Musa, umumkan ini kecelakaan. Di meeting kepolisian Mesir tadi, di aparat hukum Mesir tadi, ternyata ada temannya Nabi Musa. Yang hadir di sana temannya Nabi Musa, kemudian pergi ke Nabi Musa. Musa, tinggalkan Mesir. Kenapa? Aparat keamanan di Mesir sudah dikerahkan untuk menangkapmu dan membuat kematianmu akan direkayasa supaya jadi kecelakaan, supaya nanti nggak ada masalah dengan Firaun. Nggak ada jalan lagi selain kau harus pergi dari Mesir. Pergilah Nabi Musa dari Mesir dalam keadaan khaifan yataraqab, dalam keadaan takut dan penuh dengan awas. Takut ini informan, takut ini intelijen, takut ini dan seterusnya. Khaifan yataraqab, sampai akhirnya Nabi Musa berhasil tiba di negeri Madian. Kenapa Madian yang dipilih? Karena Madian tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Mesir. Aman, nggak akan dikembalikan. Nah, saat Nabi Musa jadi nabi, Allah perintahkan balik ke Mesir, dakwahi kaum Fir'aun karena mereka sudah zalim. Ya Allah, saya punya dosa ke mereka. Walahum alayya dzanbun fa akhafu ayyaqtulun. Saya takut mereka menangkap saya dan membunuh saya. Tapi kekhawatiran nyawa itu nomor 5. Kekhawatiran nomor 1, harga diri. Fa akhafu inni akhafu an yukadzibun. Saya takut mereka mendustakan saya. Saya khawatir mereka menganggap saya berbohong.
hal yang normal, harga diri dia. Nah, demi menjaga nama baik dan harga diri pemimpin-pemimpin Quraisy, akhirnya orang Quraisy mengirim dua orang. Yang pertama Amr bin As, yang kedua Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kenapa Amr bin As yang dikirim? Karena Amr bin As temannya Raja Najasyi. Jadi koneksinya memang gak kaleng-kaleng nih Amr bin As. Kapan Amr bin As berteman dengan Raja Najasyi? Waktu Raja Najasyi dibuang dari negerinya sendiri. Dibuang. Dan yang menarik, Bapak Ibu, Amr bin As itu masuk Islamnya di tangan Raja Najasyi. Jadi siapa yang masuk Islam duluan, Raja Najasyi atau Amr bin As? Raja Najasyi. Jadi Amr bin As pas datang ke raja, ini cerita lanjutannya, gitu, kita agak loncat sedikit. Amr bin As pas datang berikutnya ke Raja Najasyi, kata Raja Najasyi, jangan mengganggu orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Kata Amr bin As, engkau menyebutnya Rasulullah? Kata Raja Najasyi, wahai Amr bin As, sebagai teman saya ingin memberi nasihat, berimanlah kepada Muhammad. Wah, kalau seorang raja saja sudah beriman ke Muhammad, oh berarti benar ini. Ada orang yang baru percaya kalau yang ngomong itu adalah seorang penguasa. Ada orang yang percaya saat melihat akhlak Nabi. Ada orang yang baru percaya setelah melihat Raja Habasyah, Raja Najasyi mengatakan itu Rasulullah. Abu Sufyan, salah satu sebab keimanannya selain karena hidayah, karena saat Abu Sufyan di Syam dipanggil oleh Raja Heraklius, kemudian diajak dialog, dan kata Raja Heraklius, saya tahu memang sudah datang waktunya Nabi akhir zaman itu tiba. Seandainya Muhammad itu datang ke negeri kami, fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain, maka Muhammad pasti akan menguasai tempat kakiku ini berada. Wah, kalimat Raja Heraklius tadi itu membuat Abu Sufyan jadi mantap ini. Kalau Muhammad sudah dipercaya oleh Raja Heraklius, penguasa peradaban, siapalah Abu Sufyan dibanding Raja Heraklius. Jadi memang harus dibenturkan lagi dengan yang lebih powerful. Abu Sufyan merasa saya powerful dibanding dengan Muhammad. Tapi ketika melihat, wah, Raja Heraklius ternyata mengakui Muhammad, siaplah. Kadang hal-hal seperti ini juga terjadi, begitu ya. Ini ada seorang kolonel yang membenci seorang ulama misalnya. Ternyata atasannya bintang 4 menghormati ulama ini. Oh, gini kan atasannya siap. Kurang lebih begitu ilustrasinya. Amr bin As diutus, ditemani oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah, membawa berbagai hadiah. Bapak Ibu, kita belajar dari sirah Nabawiyah. Kalau bahasa sekarang mungkin lobby-lobby politik yang dilakukan oleh Amr bin As supaya proposalnya itu bisa goal. Proposalnya adalah mengembalikan orang-orang yang minta suaka diekstradisi ke negeri asalnya. Caranya yang dikirim orang dekat Habasyah, kemudian membawa hadiah. Yang ketiga, tidak langsung ke Habasyah, tidak langsung ke rajanya, tapi datang dulu ke orang-orang ring satunya Raja Najasyi, menciptakan kondisi dan suasana supaya mereka ikut mendukung Amr bin As kalau nanti mereka bicara di depan Raja Najasyi. Yang gagal itu kalau ngomong ke Raja Najasyi tapi ring satunya belum dikondisikan. Akhirnya Amr bin As harus head to head dengan ring satunya Raja Najasyi, dan Raja Najasyi di tengah-tengah. Tapi kalau ring satunya sudah dikondisikan, sekarang sudah setuju dengan Amr bin As, orang terdekatnya, pembisiknya saja sudah, iya pak, betul pak. Itu yang dilakukan Amr bin As. Orang dekatnya bawa hadiah dan mengkondisikan ring satu. Sebelum ketemu Raja Najasyi, kasih ini ada hadiah dari Mekah untuk kalian. Wah, makasih, terima kasih. Ini terlepas dari gratifikasi atau tidak, itu lain cerita, begitu ya. Ini bukan pembahasan kita. Dan kalimatnya provokasi dari Amr bin As
ke ring satunya Raja Najasyi. Kata Amr bin As, inna nasan min sufahaina, beberapa orang safih, orang bodoh dari kami, menyebut Ruqayyah bodoh, menyebut Utsman bodoh, menyebut Abdurrahman bin Auf bodoh. Bagaimana pesan yang dikirim oleh Rasulullah dan bagaimana kalimat Amr bin As tentang orang-orang tersebut. Jadi Rasulullah paham, ini untuk ekstradisi pasti akan dibuat image yang datang ke negeri Anda itu orang-orang jelek semuanya. Maka Rasulullah mengutusnya Ja'far bin Abi Thalib, Ramlah binti Abu Sufyan, karena bakal disebut seperti tadi. Rasulullah sudah memprediksi ini orang Quraisy kalau narik mereka dari Habasyah bakal disebut-sebut orang hina, orang rendah, orang jelek dan seterusnya. Supaya mudah untuk negeri Habasyah mengekstradisi. Sudah. Kalian di negeri sendiri sudah jadi benalu, datang ke negeri kami bakal jadi benalu. Sudah. Bakal begitu. Inna nasan min sufahaina faraqu dina qaumihim. Beberapa orang bodoh dari bangsa kami telah meninggalkan agama kaumnya. Bapak Ibu, yang pertama disebut oleh Amr bin As itu yang paling sentimental dan paling sensitif, agama. Jazirah Arab, mereka biasa perang. Bangsa Arab, mereka biasa berselisih. Tapi mereka tidak pernah berselisih karena beda ideologi. Tidak pernah. Mereka kalau perang gara-gara rebutan sumber air, rebutan perempuan, perang gara-gara masalah adu gengsi, gitu ya. Tidak ada perang di Jazirah Arab saat itu karena perbedaan agama. Datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama saat itu kemudian menjadi sebab keributan, keramaian, perselisihan. Dan itu yang digunakan oleh Amr bin As untuk membuat ramai. Faraqu dina qaumihim, mereka meninggalkan agama nenek moyangnya. Walam yadkhulu fi dinil malik, dan mereka tidak memeluk agama raja kalian. Maksudnya di negeri kami mereka sudah bikin ribut dengan agama barunya. Sekarang datang ke negeri kalian juga tidak beradaptasi dengan agama raja kalian. Ini kami khawatir akan jadi benalu di negeri kalian. Kami khawatir bangsa kami membuat malu, gitu ya. Tujuannya supaya bisa diekstradisi. Waja'u bidinin mubtadi'in, mereka membawa agama baru. Mubtadi' dari kata bid'ah, sesuatu yang baru, agama yang baru. Islam disebut bid'ah oleh Amr bin As yang masih musyrik. Waja'u bidinin mubtadi'in la na'rifuhu nahnu wala antum, kami enggak kenal dengan agama mereka, kalian juga sama enggak kenal. Wa qad arsalana asyrafu qaumihim ilal malik liyaruddahum, dan para pembesar kaum mereka telah mengutus kami kepada tuan raja untuk meminta pemulangan mereka. Fa idza rajaunal malik, nanti kalau kami mengajukan proposal ke Raja Najasyi, fa asyiru alaihi bi an yursilahu ma'ana, kami mohon Anda semua untuk memberi dukungan, menciptakan kondisi supaya ring satunya dan para menterinya itu pro ke Amr bin As, sampai akhirnya Raja Najasyi tinggal sendirian. Bapak Ibu, hari H itu tiba ya, karena yang namanya raja protokoler yang ketat, waktunya padat, sehingga untuk bertemu itu harus dijadwalkan. Kapan pertemuannya? Hari sekian, jam sekian, pagi-pagi. Oke. Semua sudah dikondisikan menterinya. Datang Amr bin As, ketemu dengan kawan lamanya. Amr bin As, apa kabar? Dan seterusnya. Ini ada hadiah. Raja Najasyi dikasih hadiah. Terima kasih. Ada keperluan apa Anda ke sini? Yang datang teman Raja Najasyi dapat hadiah. Ring satunya sudah dapat hadiah. Ring satunya sudah dikondisikan. Amr bin As menyampaikan pesan, Pak, Bu, kita akan menyaksikan nubuwah Rasulullah SAW yang memberikan stempel kepada Raja Najasyi tidak zalim kepada siapapun. Dalam
decision making, dalam mengambil keputusan, mudah kita dipengaruhi karena teman. Ini karena teman lah, friend, babaturan, iya mah. Mudah dipengaruhi keputusan gara-gara kedekatan. Dalam mengambil keputusan, mudah kita untuk dipengaruhi karena lingkungan itu sudah mendukung. Ini semua menteri saya semua sudah sepakat. Oh ya sudah. Dalam mengambil keputusan, mudah terpengaruh kalau sudah menerima sesuatu. 3 hal yang seringkali membuat orang dalam mengambil keputusan itu nggak bisa lempeng: kedekatan, lingkungan terdekat, dan yang ketiga pemberian. Bagaimana Raja Najasyi disebut oleh Rasulullah, la yuzlam indahu ahad. Inilah jawaban Raja Najasyi ketika Amr bin As menyampaikan maksudnya. Setelah menyampaikan maksud, kata teman-temannya, kata para menterinya, setuju wahai Raja, jangan sampai negeri kita dikotori oleh benalu macam ini. Amr bin As lebih kenal dengan mereka daripada kita. Kita nggak kenal siapa mereka, karena mereka diminta oleh para pemimpinnya kembali, pulangkan saja. Bayangkan kalau kita di posisi Raja Najasyi, akankah terpengaruh? Ini teman saya kenal dekat dengan teman saya. Ini hadiah sudah saya terima. Ini kata menteri saya. Bagaimana mengambil keputusannya? Deal, sudah pulangkan. Tanda tangan, sudah selesai. Apa jawaban Raja Najasyi? La. Kalimat pertamanya la. Tapi ini orang dekat yang ngomong. La. Tapi ini menteri semua sudah setuju, Pak. La. Tapi Pak, kemarin sudah ditransfer ke rekening Bapak. La. La. Wallahi la uslimu qauman. Ustaz, kok Raja Najasyi wallahi? Berarti Raja Najasyi iman ke Allah. Iman ke Allah. Raja Najasyi bukan manusia yang tidak iman ke Allah. Iman ke Allah, tapi belum iman ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bahkan orang-orang musyrik Mekah pun masalah mereka bukan tidak percaya Tuhan itu ada, bukan. Masalah mereka adalah tidak mau tunduk kepada Allah dan tidak mau percaya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Mekah ditanya, siapa yang menciptakan? Ya Allah atuh. Siapa yang menurunkan hujan? Ya Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Ya Allah. Tok atuh salat. Oke lah. Kalau urusan rezeki mereka percaya. Kalau urusan disuruh mereka enggak mau. Kalau urusan beriman ke Nabi Muhammad, nah, yang itu Muhammad itu urusan Allah. La wallahi la uslimu qauman jawaruni wa nazalu bi biladi wa ikhtaruni ala man siwai hatta ad'uhum fa as'alahum amma yaqul. Keadilan Raja Najasyi akan mendengarkan dari 2 pihak yang bersengketa. Meskipun ini teman, tapi saya akan mendengarkan dari pihak yang sedang diadukan. Meskipun ini menterinya, tapi saya ingin mendengarkan langsung dari orang yang bersengketa. Meskipun sudah ngasih hadiah segala macam, enggak, saya ingin mendengar dari 2 belah pihak. Bahkan dalam fikih sampai dibahas, seorang hakim kalau dia sedang mengambil keputusan, kalau melihat ke si A, yang 2 orang misalnya sedang sengketa, kalau melihat ke si A 5 menit, maka ke si B juga harus melihatnya 5 menit. Sama. Bukan hanya mendengar dari satu pihak, tapi juga mendengar dari 2 belah pihak. Kalau ini konferensi pers dibolehkan, maka ini juga konferensi pers harus dibolehkan. Lah, saya nggak akan menyerahkan sebelum saya mendengarkan langsung dari pihak yang kalian adukan. Karena mereka sudah datang ke negeri saya, karena mereka sudah memilih tinggal di wilayah saya, maka saya punya kekuasaan untuk mendengarkan mereka, kenapa mereka memilih negeri saya. Fa in kana sadiqain sallamtuhum ilaihima. Kalau kalian berdua, wahai Amr bin As, wahai Abdullah bin Rabi'ah, jujur, benar, sesuai dengan jawaban mereka, saya serahkan kepada kalian. Wa in kana ar-rijalu ala ghairi ma yaqulu hadza mana'tu
mana'tuhum wa ahsantu jiwarahum. Kalau ternyata mereka tidak seperti yang kalian sampaikan, wahai sahabatku, kalau kamu ngomong bohong wahai sahabatku, nah, saya langsung, kalimatnya ahsantu bukan ahsanna. Kenapa? Karena menterinya mereka sudah sepakat dengan Amr bin As. Ahsantu, saya yang langsung berbuat baik kepada mereka, wa ahsan mana'tuhum, saya yang akan ngasih perlindungan ya. Dan saya yang akan berbuat baik kepada mereka. Ahsantu jiwarahu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah dan maha jujur Rasulullah, maha benar nubuwah Rasul. Fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Walaupun teman, walaupun dapat hadiah, walaupun pembisiknya semua beda pendapat, enggak, keadilan harus tetap ditegakkan. Apa itu yang Allah muliakan? Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Saat para sahabat dipanggil bertemu dengan Raja Najasyi, saat Raja Najasyi konfirmasi pengaduan dari Amr bin As, pengadilan ekstradisi, dua pihak sudah dipertemukan, sahabat dan Najasyi. Ini kalau bahasa kita, bayangkan kita mau presentasi tentang Islam di depan seorang penguasa, dan seperti itulah yang dilakukan oleh Ja'far bin Abu Thalib, jadi juru bicaranya. Kenapa Ja'far? Bukan Utsman, bukan Romlah, dan bukan yang lain. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang hijrah di Habasyah. Wallahu a'lam bishawab. Maka saya kembalikan ke Ustaz. Alhamdulillah, pada pagi mengambil hikmah pengalaman perjalanan Rasulullah, perjalanan para sahabat, pengorbanan Rasulullah, pengorbanan para sahabat dan yang lainnya. Itulah cerminan bagaimana dakwah untuk menegakkan kebenaran tidak dengan mudah seperti mudahnya kita membalik telapak tangan, tetapi itulah perlu dengan perjuangan dan pengorbanan. Subhanallah, luar biasa di pagi ini kita mendengarkan hal tersebut sehingga kita bisa mudah-mudahan bisa terinspirasi dengan sesuatu perjuangan, walaupun mungkin yang kita perjuangkan tidak seperti itu, tidak seperti itu, ya, karena mungkin pengorbanan juga tidak seperti itu, ya. Tapi kita sudah kadang mengharapkan pahalanya ingin seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan saja karena Allah sudah berjanji memuliakan orang yang berjuang di dalam kebenaran, sekalipun kebenaran itu mungkin nilainya adalah kecil. Mudah-mudahan yang kecil itu bisa bernilai besar dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya? Atau sudah siap ini? Ya, kayaknya sudah. Kalau dalam bahasa itu apa namanya? Naik saldo, naik saldo ke lebih panjang. Iya, jalannya